Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Lain Dunia. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang seseorang yang melakukan ritual pesugihan. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber, yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan, agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang seseorang lelaki tua kurus yang berpakaian compang-camping dan bertampang dekil. Ia terlihat senyum-senyum sendiri di sudut pasar dekat tempat pembuangan sampah. Setiap orang yang melihatnya pasti sudah menduga kalau lelaki itu adalah orang gila. Tetapi siapa sangka bahwa laki-laki yang berpenampilan kotor dan lusuh itu dulunya bekas orang kaya raya dan kepala desa di daerah tersebut. Tetapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Saat itu usia Seno masih sekitar 20 tahunan. Sebagai pemuda desa yang hidup miskin, Seno diliputi dengan rasa malu. Ia jadi kurang pede dalam pergaulan. Apalagi wajahnya tergolong tidak tampan, hanya pas-pasan saja. Namun cinta memang tak pandang bulu. Tanpa sepengetahuan siapapun, diam-diam Seno menyimpan perasaan pada Yati, kembang desa di tempat dia tinggal. Tak tahan memendam perasaan cintanya itu, akhirnya Seno nekat menyampaikan perasaan hatinya kepada sang gadis pujaan. Namun sayangnya, cinta Seno ditolak mentah-mentah oleh Yati. Bahkan dengan terang-terangan, Yati mencemooh dan mengejek Seno. "Bocah edan, tidak mau berkaca. Siapa yang mau sama sampean? Muka kayak monyet gitu." Demikian ujar Yati menghinanya. Hati Seno jadi terluka karenanya. Dengan menyimpan perasaan dendam, ia lalu pergi ke seorang dukun untuk meminta bantuan. Seno meminta ajian pengasihan dari sang dukun agar bisa memelet Yati, dan si dukun rupanya tak keberatan membantunya. Singkat cerita, dengan hanya bermodalkan selembar rambut milik Yati yang diambil Seno secara diam-diam sebagai media pelet, akhirnya Yati berhasil ditaklukkan. Gadis yang pernah menghinanya itu datang ke rumahnya dan merengek-rengek minta dinikahi. Yati sungguh jatuh cinta setengah mati kepada Seno. Kejadian yang sangat aneh ini sempat membuat keluarga Yati sangat sedih. Meski mereka tahu Yati seperti terkena guna-guna, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa karena ajian pelet yang digunakan Seno tergolong tingkat tinggi. Keluarga Yati juga sudah mencari orang pintar untuk mengobati Yati, namun selalu saja gagal. Untuk menutupi aib yang lebih besar lagi, akhirnya keluarga Yati merestui perkawinan mereka berdua. Namun meski mengizinkan Seno menikahi anaknya, orang tua Yati memberikan sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh Seno. Syarat itu adalah Seno harus bisa memberikan kehidupan yang lebih baik. Mereka tidak mau Yati hidup miskin dan menderita seperti keluarga Seno. "Kalau sampai anakku ditelantarkan dan hidup dalam kemiskinan, maka aku tak segan-segan menceraikan kalian. Aku akan ambil anakku kembali." Demikianlah ancam ayah Yati. Seno menyanggupi permintaan mertuanya, walau sebenarnya cukup berat untuk dipenuhi. Bagaimana tidak, dengan status Seno pengangguran dan orang tuanya yang miskin, mana mungkin dia bisa memberikan kehidupan yang layak bagi Yati. Akhirnya tak ada jalan lain lagi yang bisa ditempuh kecuali mendatangi dukun yang waktu itu membantunya untuk memelet Yati. Tampaknya Seno mulai ketagihan, ingin mengatasi kesulitan dengan jalan pintas. Kali ini ia ingin mendapatkan kekayaan dalam waktu relatif yang sangat singkat. Dia sering mendengar tentang ritual pesugihan
yang bisa membuat orang kaya mendadak. Walaupun harus menjalani resiko yang sangat berat, Seno akan menempuh jalan ini. Akhirnya ia kembali mendatangi dukun yang pernah menolongnya dulu. Tapi tidak seperti saat pertama datang. Kali ini sang dukun sempat memperingatkannya. "Maaf Nak Seno, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi hal ini mengandung resiko yang sangat berat. Kamu harus mempersembahkan tumbal dari keluargamu sendiri, sehingga bisa tercapai semua keinginanmu itu. Selain itu, kamu juga harus bisa merawat dengan telaten jin yang akan membantumu mencarikan harta kekayaan. Apakah kamu sanggup menjalaninya?" kata sang dukun. "Tapi Nak Seno, kekuatan gaib yang membantumu mencarikan kekayaan ini tergolong sangat ganas. Jika sampai engkau membuatnya kecewa, seperti kamu tidak memberikannya sesaji dan tumbal tepat pada waktunya, atau melanggar pantangan yang harus dijalani, bisa-bisa makhluk gaib ini akan mengamuk dan berbalik menyakitimu. Saya siap menjalani dan merawatnya dengan baik, Ki," tegas Seno. Sang dukun pun termenung sejenak. Karena Seno tampaknya sudah sangat mantap, akhirnya sang dukun mengabulkan permintaannya itu. "Baiklah, nanti saya akan tuntun Nak Seno untuk melakukan ritual pesugihan itu." Akhirnya Seno mulai melakukan beberapa ritual untuk memanggil kekuatan gaib yang bisa membantunya mendatangkan kekayaan. Salah satu ritual yang harus ditempuh, Seno harus menjalani semedi di tengah hutan yang angker. Namun karena tekadnya yang sudah bulat, dia tidak merasa gentar sedikit pun. Setelah selesai melakukan ritual pesugihan itu, Seno kembali ke kampung halamannya. Sesampainya di rumah, Seno mendapatkan kabar buruk, yaitu sang ayah telah meninggal dunia. Kematian sang ayah terkesan wajar bagi Seno, karena sebagai bentuk tumbal pertama yang telah dipersembahkannya. Setelah kematian sang ayah, Seno menjalani hidup seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Walaupun sekarang ia sudah melakukan pesugihan, bukan berarti uang akan datang begitu saja. Seno tetap harus bekerja sebagai jalan untuk mendatangkan kekayaannya. Pekerjaan yang dijalaninya adalah berdagang. Mula-mula ia berdagang bakso keliling, tapi tidak seperti kebanyakan pedagang bakso lainnya yang begitu susah untuk mengais rezeki. Seno sebaliknya, dagangannya selalu laris manis, bahkan kemudian berkembang menjadi besar. Jika awalnya Seno berdagang memakai gerobak, 1 bulan kemudian ia bisa membuka warung baksonya sendiri. Dalam waktu relatif yang sangat singkat, Seno bisa merubah hidupnya menjadi orang kaya. Dia bisa membeli tanah, membangun toko, membangun rumah, membeli perabotan mewah, dan membeli kendaraan bermotor. Namun perubahan di hidup Seno bukan tanpa kecurigaan orang-orang di sekitarnya. Mereka mencurigai kekayaan yang didapat Seno dilakukan dengan cara pesugihan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kejadian aneh yang melingkupi di hidup Seno. Setiap kali istrinya yatim melahirkan anak, selalu bayinya mengalami kematian. Hanya 1 orang anak Seno yang hidup, tetapi anak itu mengalami cacat mental. Para warga di sekitar rumah Seno menduga anak-anak Seno yang mati itu dijadikan sebagai tumbal pesugihan. Untuk menghilangkan kecurigaan orang-orang, Seno kemudian mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak angkat. Namun kecurigaan masyarakat tidak hilang begitu saja. Beberapa di antara warga, ada yang memergoki Seno melarung sesajen di sebuah sungai, dan ada juga yang memergoki makhluk halus berbadan besar hitam di belakang rumah Seno. Para warga mengira makhluk halus itu sebagai peliharaan Seno. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang berani mengusiknya. Sementara itu, Seno yang telah hidup bergelimang harta merasa tidak puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Setelah kekayaan ia dapat, kini ada lahan lain yang ingin dinikmatinya, yakni kedudukan sebagai pejabat. Kebetulan, di desa tempat tinggalnya ada pencalonan kepala desa. Seno ingin ikut mencalonkan diri. Akhirnya ia kembali mencari jalan pintas dengan menemui dukun andalannya. Tetapi sekali lagi, sang dukun memperingati tentang keinginannya itu. "Buat apa lagi kamu menjagokan diri jadi kepala desa, Nak Seno? Bukankah dengan kehidupanmu yang sekarang, kamu sudah cukup mapan dan kaya raya?" ungkap sang dukun. "Aku bukan mengejar kekayaan lagi, Ki.
Aku menginginkan kedudukan terhormat di tengah masyarakat. Dengan menjadi kepala desa, aku akan semakin disegani dan dihormati. Tapi aku khawatir kamu tidak bisa merawatnya dengan baik. Untuk merawat dan melakukan ritual pesugihan saja, kamu sudah cukup repot. Apalagi kalau ditambah dengan kekuatan gaib yang lain, yang digunakan untuk mengangkat derajatmu sebagai pejabat kepala desa. Apakah kamu sanggup? Aku sanggup, Ki, jawab Seno mantap. Memang, tampaknya Seno sudah dikuasai ambisinya. Ia sangat tamak dan rakus. Dia ingin mendapatkan semuanya. Setelah mendapatkan istri yang cantik, kekayaan, dan sekarang giliran jabatan ia ingin dapatkan. Singkat cerita, saat dilangsungkan pilkades, Seno berhasil menang dengan angka mutlak. Kini ia bisa menduduki tempat terhormat sebagai orang nomor 1 di desanya. Namun kehidupan tidak selamanya berlangsung lancar. Kehidupan yang dijalani oleh Seno akhirnya berbalik 180 derajat. Mungkin karena terlalu terlena dan dibuai kenikmatan dunia, Seno menjadi lalai. Dia tak lagi memperhatikan gaib yang menjadi backing utamanya. Seno lupa melakukan ritual memberi sesaji. Bahkan ada beberapa pantangan yang sempat dilanggarnya. Suatu hari Seno mendadak jatuh sakit. Tapi anehnya, sakit yang dideritanya tidak bisa terdeteksi oleh diagnosa dokter. Obat-obatan yang diberikan pun tidak mampu meredam sakit yang mendera tubuhnya. Seno merasakan badannya sangat panas seperti dibakar oleh api, dan perih seperti ditusuk duri-duri yang sangat tajam. Kejatuhan Seno tinggal menunggu waktu. Satu persatu usahanya bangkrut dan hartanya habis karena digunakan untuk mengobati penyakitnya itu. Akhirnya Seno jatuh miskin dan hidup terlunta-lunta. Ia juga kehilangan jabatannya sebagai kepala desa. Untungnya ada seorang kiai yang menolongnya melepaskan siksaan jin peliharanya itu. Tetapi sayangnya, kesembuhan Seno tidak berlangsung 100%. Ia berubah menjadi tidak waras alias gila. Mungkin itu sebagai karma atau balasan atas perbuatannya bersekutu dengan jin. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak.